Halo semua, apa kabar hari ini di hari kejepit ya? Saya tadi lupa, jujur lupa kalau hari besok adalah hari libur dan kita trading over excited. Kenapa? Karena emiten yang kita rekomendasikan kemarin hari ini wah bam ya rebound dengan baik dan nggak cuma itu ya profitnya juga luar biasa dan kita juga trading ya ya saham lapis ketiga lah ya, kita nggak bisa sebut itu sebagai gorengan, tapi saham lapis ketiga karena sebenarnya juga kita juga udah maintain emiten ini beberapa waktu kemarin ketika sempat koreksi juga dan ketika mulai rebound juga kita sempat atur strategi untuk beli dan bam naik ya luar biasa. Dan hari ini tanggal 19 Juli ya saya ada sedikit mau bikin saya ada mau mengulas sesuatu ya. Jadi kita sering kali bertanya-tanya, Pak, eh, satu saham itu Bapak kok bisa tahu sih ini momentum untuk geraknya gimana gitu kan? Momentum untuk gerak dan kapan waktu yang tepat atau apakah satu saham ini masih dalam jalur uptrend, maksudnya masih dalam dalam bukan tren tapi lebih ke masih on the track skenario. Jadi maksudnya gimana? Jadi kan Bapak Ibu tahu kan ketika suatu emiten ada dalam pembicaraan, contoh akan diakuisisi atau ada corporate action lainnya dan saham ini di drive untuk naik gitu ya, bukan di drive tapi mungkin kalau di drive ya jelas karena ada market makernya, tapi lebih karena juga karena animo masyarakat dan eh, berita ini dan pergerakan emiten ini masih valid gitu loh. Bagaimana kita nentuin itu sih gitu. Ketika kita tahu, oh ini udah selesai nih, ini it's done. Bagaimana caranya kita bisa tahu gitu. Ya, saya mau bahas itu ya. Mungkin tidak terlalu teknikal, lebih ke gimana ya? Karena perlu riset masing-masing emiten juga berbeda, pendekatannya berbeda. Dan maksud saya tidak terlalu teknikal, kita tidak terlalu bahas di chartnya ya, kita tidak terlalu bahas di chart, tapi kita lebih bahas tips and trick dan bagaimana mengenali tren tersebut ya. Kita ketahui dalam waktu-waktu ini tren bank digital menjadi hip banget ya, yang mendrive market silih berganti ganti-gantian adalah tren bank digital saat ini ya. Tentu saja nanti setelah ini ada apa lagi, kayak kemarin dulu pernah yang tren banget yang sampai heboh itu adalah tren electric vehicle ya kan, dan itu mendrive Antam dan kawan-kawan ya, termasuk Inco juga, Harum juga, dan mendrive sampai wah luar biasa, khususnya Antam lah karena fokus orang di situ dan terus berganti sekarang jadi trennya bank digital Bapak Ibu ketahui ada silih berganti ya, karena bank konvensional transformasi atau bukan mungkin malah sampai ganti nama atau bikin platform dan sebagainya, akuisisi bank untuk menciptakan suatu ekosistem digital gitu kan. Dan ini masih jadi trennya dan sempat jadi tren beberapa waktu yang lalu terus reda dan ini mulai diangkat lagi isu ini, khususnya ketika pandemi seperti ini yang mana orang mau ke cabang bank juga mikir ya, bagaimana mau ke cabang, kita mau keluar rumah juga mikir. Dan ada salah satu bank yang mengkampanyekan bahwa transaksi di ATM dinaikkan ya. Bapak Ibu juga kalau jadi nasabah mesti tahu. Jadi limit transaksi di ATM ditingkatkan, setoran juga ditambah. Jadi beruntungnya bank tersebut punya banyak anjungan tunai mandiri yang bisa melayani store tunai. Dan itu menjadi ujung tombak saat ini. Dan kedepannya mungkin kita akan bergantung dengan hal tersebut ya dalam beberapa waktu. Dan kita juga lihat bagaimana suatu platform bank digital juga bisa melakukan banyak hal. Ya, sangat simple, mulai dari
pembukaan rekening, daftar deposito, terus mungkin bank assurance itu maksudnya jual beli produk-produk perbankan juga bisa lewat aplikasi. Banyak hal bisa dilakukan di aplikasi sekarang. Dan tentu saja transaksinya juga limit transfernya ditingkatkan gitu ya, dan sebagainya. Sinerginya semakin bagus sekali ya di dalam dunia digital. Dan sampai kapan? Pertanyaannya gitu kan. Sampai kapan ini akan di-drive terus gitu ya? Banyak beberapa teman yang kemarin yang Arto ya, nah, ini jadi topik juga kan Arto jadi topik. Dan titik kulminasinya di mana sih? Titik puncaknya di mana ya? Titik puncaknya kok break all time high terus, break all time high. Dan kapan kita tetap stay di kapal ini sampai berlabuh? Jangan nanti kita belum apa-apa, kita belum sempat turun, kita ditinggal jadi di atas abandon ship istilahnya ya. Jadi kaptennya udah lompat, awak kapal udah lompat, kita di kapal terapung-apung nih, kondisinya bagaimana nih ya? Ada yang ngalamin hal itu? Coba angkat tangan ya, merasa kayak ditinggal ya. Ya banyak istilah itu kan. Contohnya salah satunya ya posisi nyangkut, itu juga kayak istilah abandon ship gitu ya. Ada di dalam kapal, merasa corporate actionnya harusnya belum selesai, tapi kok harganya begitu-begitu aja, stagnasi, cenderung nggak bergerak, ya kan? Dan kita nggak tahu target profitnya mau ke berapa, dan kita posisi nyangkut dan tambah dalam karena masing-masing orang mulai keluar cari skoci penyelamat. Kalau nggak ada skoci penyelamat, nyemplung aja, lompat ke laut, langsung berenang, ngejar skoci penyelamat yang terdekat. Dan maksudnya apa? Maksudnya pada jual, cut loss, sehingga harganya turun terus gitu ya. Dan siapa yang beli dan kapan memutuskan untuk, oh ini udah mulai naik lagi nih ya. Ada beberapa contoh yang bisa Bapak Ibu ambil, contoh kayak INKP Tekim, di drive pernah dari level 7.000-an sampai 15.000, 16.000, dan sekarang udah balik ke 7.000-an lagi ya. Dan ya itu kayak gitu, merasa kayak abandon ship. Terus INKP Tekim ini kaliber perusahaan besar loh, terus gimana gitu kan. Nah, kalau perusahaan sekelas INKP Tekim sih saya no worries ya. Saya akan bilang, oh udah tenang aja, tetap hold dan bagus. Pertanyaannya bagaimana dengan saham-saham yang ya tren bank digital ini kan, beberapa bahkan dari emiten perbankan yang kecil, yang nggak pernah ada wujudnya, bahkan transaksinya kecil ya. Banyak, kita sebut saja Baca ya, BGTG dulu nobody gitu ya, BBNBA, siapa BNBA dulu tuh, BBYB ya, Arto juga salah satu yang dulu itu nggak kesentuh sama sekali gitu ya. Bahkan, nah ketakutan kita bagaimana kalau story ini selesai dan mereka kembali ke titik awal ketika belum terbang, itu bagaimana gitu. Nah, itu bagaimana kita melihat suatu berita atau suatu rumor ini valid atau enggak gitu ya. Ya, itu. Jadi mulai ada gambaran arah apa yang akan saya ulas hari ini ya. Karena hari-hari ini, kemarin-kemarin ini banyak sekali yang keceglong. Mohon maaf, karena banyak pom-pom di luar ya, rumor ya kan, banyak terkait corporate action dan lain-lain, dan malah seperti kayak memberi jebakan Batman. Investor retailer masuk, ujung-ujungnya malah nyangkut. Jadi ya kayak istilah saya abandon ship itu. Jadi masuk malah ditinggal gitu kan. Nah, itu yang kita hindari ya, hindari. Jadi caranya bagaimana sih supaya kita tahu nih berita ini valid apa enggak gitu. Ya, saya mau berbagi apa yang saya lakukan, riset apa yang saya lakukan. Saya itu bukan bagian dari market maker atau bandar atau apalah istilahnya. Saya hanya seorang trainer ya, trainer trading ya. Jadi saya fokus untuk melihat pergerakan saham aja berdasarkan teknikal. Jadi saya mengcombine antara technical dan news. Jadi bagaimana cara saya bisa melihat suatu pergerakan ini valid apa enggak, ya kan? Saya itu mengcombine antara berita yang dirilis dan news.
dan sorry, beritanya news ya, berita yang dirilis dan chart teknikal. Jadi saya mengcombine dua ini menjadi suatu sinergi yang saya cross check, saya lihat validitasnya, pergerakannya bagaimana, sehingga membuat saya, oh ini valid nih, ini oke. Dan kebetulan chart saya sudah modified sedemikian rupa, chartnya winner stocks ya, sehingga di dalamnya terkandung indikator-indikator yang membuat saya bisa mengambil keputusan, oh this is valid, ini valid gitu ya, ini oke, bisa masih on the track, nah masih oke ya, itu saya sudah kita punya indikatornya yang bisa kita pakai, kita gunakan untuk memfilter berita ini valid apa enggak. Tapi saya mungkin mau kasih yang generik dulu ya, yang generik. Bagaimana sih kita tahu kalau suatu saham ini masih valid apa enggak? Pertama kita lihat dulu sumber beritanya dari mana ya, kita cari tahu dulu sumber berita dari mana. Dan sumber berita ini yang rilis siapa, gitu kan? Itu satu. Biasanya pasti bermula dari rumor-rumor. Ya, biasanya yang sudah berangkat dari rumor-rumor. Ya, kayak istilahnya street news lah ya, rumor-rumor yang ada di market gitu. Dan kita lihat dulu rumor-rumor ini oke nggak, benar, too good to be true apa enggak gitu kan. Nah, ketika mulai rumor-rumor biasanya harga pergerakan sudah mulai ada. Kalau simpelnya, secara kasarnya kita bisa lihat berdasarkan nilai transaksi. Transaksinya mulai meningkat, pelan-pelan volume juga mulai meningkat gitu kan. Dan kita lihat kalau ke depannya, nah ini kan biasanya yang sudah orang-orang lakukan sampai hari ini, itu kan istilahnya kayak bandermologi. Mereka melihat sekuritas A, B, C, D, melakukan transaksi dengan sekuritas D, E, E, F, dan terjadi akumulasi, terjadi asing masuk, dan sebagainya. Itu salah satu jalan, salah satu cara untuk mengetahui terjadi valid apa enggak. Tapi saya jarang sekali melihat ini, bahkan nyaris nggak pernah. Kenapa? Karena transaksi tersebut bisa aja maya, maksudnya bisa di-create ya. Jadi saya cenderung saya abaikan, biasanya saya nggak pernah lihat itu. Apalagi per Agustus, kalau jadi tidak ada aral melintang, transaksi tersebut akan dihapuskan untuk live-nya. Tapi kita Bapak Ibu tetap bisa melihat transaksi tersebut pas waktu end of day. Jadi waktu end of day Bapak Ibu tetap bisa menelaah. Tapi kadang-kadang kan kita seringkali telat. Atau sudah dimanipulasi juga, transaksi tersebut bisa dimanipulasi, jangan salah. Jadi ya yang kayak gitu-gitu saya abaikan biasanya. Nah, terus tadi sampai mana ya? Saya lupa ingat nih. Ya, kita lihat dari volume, dari asing masuk, atau kalau nggak dari transaksi yang mulai meningkat. Itu baru street market ya, street news lah ya. Kita bisik-bisik di pasar. Nah, terus kemudian mulai dirilis. Nah, ketika mulai dirilis kita lihat ada dua hal yang perlu kita pastikan. Sumber berita dan media yang digunakan. Kalau saya, paling penting, finalnya tentu saja harus ada RUPS. Kalau masuk ke rencana RUPS, itu berarti valid. Berarti corporate ini memang, perusahaan ini memang akan melakukan corporate action tersebut. Dan biasanya kalau sudah muncul ini, biasanya pergerakannya sudah agak tinggi. Nah, ini yang sudah bikin orang suka ragu-ragu. Untuk masuk nggak. Karena sudah telat biasanya. Karena harga sudah naik dulu. Dan kemudian, yang bisa Bapak Ibu pakai juga kadang-kadang news dari media massa. Contoh, koran. Koran bisa banyak hal yang Bapak bisa lihat. Mulai dari koran Kontan, Bisnis Indonesia, Daily Investor ya kalau nggak salah, saya lupa juga. Nah, itu bisa dipakai juga. Tapi kembali lagi, harus kita lihat juga. Nah, saya biasanya saya cross-check gitu ya. Cross-check dengan kondisi juga. Dan kita juga melakukan analisa secara nggak memakai satu patokan bulat-bulat terhadap berita itu. Tapi kita menggunakan common sense kita. Kayak contoh, lagi PPKM darurat, yang mana orang cenderung susah untuk melakukan aktivitas yang biasa kayak ke bank, ambil uang, dan sebagainya. Jadi, kita lihat relevansi
model bisnis bank digital terhadap kondisi saat ini. Nah, itu logika common sense yang kita gunakan juga. Oh, kayaknya memang akan begitu, dan kita juga melihat chain reaction. Ada beberapa bank yang sudah melakukan itu dan sukses. Dan kita bisa bilang pasti biasanya tren itu kan biasanya ngikut. Contoh, setelah Bank Jago sukses dengan dia punya platform ya, terus kemudian Genius juga, terus ada beberapa yang juga mulai kelihatan ya, mulai kelihatan. UOB juga keluar, dia punya platform, terus Neo juga keluar platformnya, dan beberapa sudah mulai gencar di edukasi. Nah, dari situ kita bisa melihat, wow, kayaknya akan kedepannya bank yang tidak bisa bertransforms akan susah, dan dia akan kalah bersaing, dan otomatis kayak istilahnya kayak terjadi evolusi di pasar, yang mana seleksi alam mulai terjadi. Jadi yang tidak platform, tidak berinovasi akan otomatis akan gugur, akan rontok dengan sendirinya. Nah, kita jadi lihat mata rantai, lihat itunya ya, jadi hubungan-hubungan. Jadi bagaimana kita melihat suatu news itu valid apa enggak. Jadi dari situ salah satunya. Terus tentu saja kembali lagi, saya biasanya lihat chart. Ya, kondisi chart harus udah mulai uptrend. Nah, yang seperti saya mau ulas kembali lagi, kadang-kadang ketika berita sudah mulai keluar, good news keluar, biasanya kan koreksi. Ya, siapa di sini yang ngalami? Pak, saya beli, ikut berita, baca harian kontan, saya baca itu. Nah, ketika saya baca, malah ambiar. Contohnya apa? Contohnya kayak BABP. Ketika BABP ketika di drive pertama naik, jeret, terus muncul berita negatif. Tadinya muncul berita positif bahwa izin bank digital akan keluar. Begitu udah di puncak, tiba-tiba muncul berita negatif bahwa ternyata Motion Bank tidak ada izinnya, OJK belum ketok palu. Habis itu koreksi. Begitu koreksi, tiba-tiba naik lagi. Begitu naik lagi, ternyata Motion Bank udah ada izinnya ternyata. Dan begitu ternyata ada izinnya, muncul dirilis di media massa. Begitu muncul dirilis di media massa, seperti Bapak Ibu ketahui, Motion Bank ambiar lagi, dan sekarang masih belum naik lagi. Nah, terus kondisi itu bagaimana, Pak? Ya, mensiasatinya. Nah, biasanya saya mensiasatinya begini, memang betul, Pak. Good news is a bad news, dan bad news is a good news. Itu saya juga gunakan itu. Jadi, seringkali berita yang bagus justru buat saya itu adalah berita jelek. Itu artinya harus jualan. Dan ketika keluar berita jelek, saya juga tahu, oh ini juga harus beli. Karena apa? Setelah ini akan ada good news. Contoh, Era salah seorang direkturnya jualan saham, dia jual kepemilikannya. Oh, berarti jelek kan? Nah, tapi kok naik gitu Era. Nah, biasanya ada yang kayak gitu-gitu. Nah, biasanya kita kesampingkan yang Era, karena Era out of the topic ya. Kita masih tetap bahas dalam ranah bank digital. Nah, ketika bank digital ini naik, ada berita udah rilis, terus tiba-tiba dia ambiar. Banyak yang saat ini kondisi sudah ambiar dan mulai rebound lagi kan. Nah, itu kita menanti-nantikan. Saat ini masih banyak berita belum keluar. Contoh, BGTG. Beritanya belum keluar, tapi sahamnya udah naik dulu. Nggak tahu. Maksudnya belum keluar, mungkin street news, gosip-gosip di market mungkin sudah ada, tapi belum resmi keluar gitu loh. Tapi harganya udah mulai naik dulu, di drive dulu. Nah, ini kondisinya bagaimana? Biasanya, ya itu tadi yang saya bilang, kita nggak tahu nih endingnya gimana ya. Terus, nah, biasanya ketika good news keluar, kalau saya, kayaknya kita sudah ngedrive dari bawah dan kita udah momentum. Kalau di winner stocks, kebetulan VIP kita biasanya memang sudah ada bocoran dulu. Bocoran bukan karena bisik-bisiknya, tapi karena teknikalnya. Kita lihat teknikal, kita analisa teknikal, dan indikator-indikator kita sudah matching dan naik, ya udah kita ngikutin aja. Biasanya good news kita jualan dulu. Nah, kenapa good news jualan dulu? Karena apakah good news selesai, habis itu selesai? Belum, biasanya memang belum selesai. Nggak mungkin suatu pergerakan begitu gampang, selesai begitu saja. Biasanya dia akan koreksi. Nah, ketika koreksi, dia akan mencari baseline, cari titik landasan baru. Nah, ketika dia udah mulai rebound, nah itulah titik beli seharusnya. Jadi,
Saya tekankan ya. Jadi ketika dia naik, bang 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 bang, muncul berita bagus. Kan koreksi tuh, kita jualan. Jangan buru-buru beli. Atau kalau belum punya, jangan buru-buru beli. Ya, belum punya, jangan buru-buru beli. Nanti ketika dia mulai turun, mulai ketemu baseline, dia sudah tidak buat lower low, dia mulai mantul kecil. Kayak bola mulai mantul-mantul ya, mulai mantul-mantul kecil. Sebelum dia mantul besar, kita udah lihat range-nya dulu. Ketika kita cari range-nya, oh ini range-nya nih. Nah, kita mulai berpikir kapan titik entry yang terbaik. Nah, kalau di Winner Stocks Indonesia kita punya indikator-indikatornya. Kapan momentum untuk buy keluar ya. Bagaimana asing udah mulai kelihatan ngumpulin nih barang nih ya, dan siap-siap gitu ya. Nah, kita kebetulan sudah ada. Nah, bagaimana dan Bapak Ibu yang tidak tergabung dengan Winner Stocks ya. Ya, belajar lihat chartnya. Amati lihat pergerakan harganya. Ketika sudah melihat harganya, volumenya sudah mulai bagus dan kelihatan ketika titik tertentu, oh dia sudah akan siap-siap meledak. Nah, silakan Bapak Ibu ambil ancang-ancang. Biasanya kalau ambil ancang-ancang itu tentu saja jarang yang ketika kita beli langsung besok bang terbang. Itu one in a million lah, atau one in thousand, atau one in 100 gitu loh maksudnya tradingnya gitu. Berbeda kalau Bapak Ibu punya indikator yang pas. Tapi kalau biasanya kita belinya berkala dan cukup sabar, harus sabar. Paling yang buat kita lebih bisa, contoh kayak kita di Winner Stocks kan ada indikator kuantitatif. Kita memperpendek waktu tunggu, yang biasanya orang nunggunya berminggu-minggu baru terbang, kita memperpendek. Mungkin dengan Winner Stocks bisa 3 hari, atau 2 hari, atau bahkan instan. Kayak tadi saya ada satu call, suatu saham, dan jebret langsung terbang. Tapi kan jarang-jarang yang kayak begitu. Kita biasanya tunggulah 3-4 hari dan bam. Contoh BGTG kita udah rekomendasi udah dari kapan tahu, dan hari ini tiba-tiba aja bam naik gitu kan. Agro juga sama, dan kalau agro sih kemarin kita rekomendasi penutupan hari Jumat dan hari ini terbang. Nah, kan ya jangan ngomong Winner Stocks lah ya kita, tapi bagaimana kalau mamanya kita mau mencari yang kayak gitu-gitu gimana? Ya simple. Amati pergerakan harganya dan sabar. Masuk dengan sabar, masuk berkala, bertahap. Nanti dengan titik tertentu dia akan rebound. Nah, jadi itu caranya bagaimana saya menentukan suatu ini masih valid apa enggak. Itu satu. Terus kedua, bagaimana ketika dia sudah ngedrive panjang ya, suatu tren udah panjang kayak contoh agro udah panjang, dan Arto juga, bagaimana kita tahu ini selesai atau belum selesai, ini bagaimana gitu ya. Selesai atau belum selesai bagaimana? Ya, kalau kita pasang, Bapak Ibu harus punya namanya kerelaan terhadap profit yang akan kecenderungan untuk berkurang. Jadi kita di satu sisi boleh kita greedy ya. Pasti itu kita berbicara mengenai hal greedy. Posisi sudah profit puluhan persen, ya ratusan persen. Terus bagaimana caranya supaya bisa bertambah kan? Pasti pengennya udah ratusan persen, pasti pengennya lebih banyak. Itu hawanya itu udah biasa, itu manusiawi banget. Apalagi udah profit nominalnya juga udah gede. Nah, kalau kalau memang saya rasa nilai tersebut saya bisa konversikan misalnya, wah ini saya kalau jual saya bisa dapat sesuatu nih. Contoh, kalau saya invest, untungnya ini saya investkan ke BCA, ini senilai 10 lot BCA. Berarti saya mending saya jual, saya investkan 10 lot ke BCA. Nah, kalau sudah ada punya planning begitu, ya lakukan, mending taking profit aja. Kalau saya ini saya ajarin bagaimana cara berdisiplin. Tapi kalau umpamanya Bapak Ibu nggak punya planning tersebut, masih berandai-andai, wah ini bisa naik lagi nih, bisa profit sekian persen lagi. Nah, kalau gitu Bapak Ibu mulai harus kasih spare, kasih jarak. Kira-kira kalau dia turun sekian persen, saya harus relain. Nah, Bapak Ibu harus kalkulasi. Contoh, kalau turun 10%, saya harus jual deh. Profit saya toh sudah 120%, kalau turun 10%, saya jualan. Karena saya merasa 10% itu udah cukup banyak. Nah, dihitung. Contoh, profit 120% ini nilainya 10 juta. Jadi kalau turun 1 juta, kan turun 10%. Berarti yang tadinya profit saya 10 juta, sekarang jadi 9 juta. Nah, Bapak Ibu sudah menerima itu nggak? Punya kedamaian nggak di hati?
Kalau nggak punya kedamaian, pengen 12 juta, kalau nggak mau rugi, wah jangan dong, sayang dong. 10 juta, masa hilang jadi 1 juta? Kalau saran saya, sebaiknya taking profit aja. Jadi, ada dua cara ya, bagaimana cara kita membuat kita harus taking profit. Pertama, kayak tadi saya bilang, kita udah punya target, kita dapat profit ini punya keuntungan sekian yang kita bisa alokasikan untuk beli saham yang lain. Contoh BRI, BCA, nah itu silakan. Itu saran saya sebaiknya taking profit aja. Kedua, kalau kita rasa, wah turun 1% sayang nih, ini duit loh. Nah, kalau saya bilang daripada nyesel, mending taking profit aja. Percaya nggak percaya, pasti turun, pasti koreksi. Kalau kita udah merasa kayak begitu, mending taking profit aja deh. Nanti pasti banyak kan nyesel, seringkali nyesel. Aduh, tahu gitu saya taking profit. Aduh, nah adu-adunya itu. Tapi tidak jarang juga, tidak sedikit juga yang ketika diputuskan taking profit malah terbang. Aduh, tahu gitu terbang. Gini. Nah, tapi karena kita sudah punya target alokasi untuk beli saham yang lain, ya udah syukuri saja. Dan kedua, karena kita takut untuk nominalnya akan minus berapa-berapa, jadi ya kita lagi-lagi bersyukur saja. Kita sudah dapat profit, ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu mau dapat profit yang lebih besar lagi, simple. Ketika Bapak Ibu memutuskan untuk entry satu saham, Bapak Ibu kan sudah siap rugi nih. Contoh, kita mau buka usaha pasti butuh modal, setuju ya? Modal yang pasti hilang. Modal tenaga kerja, modal listrik, kos berjalan lah, istilahnya kos berjalan. Anggaplah satu hari saya punya kos berjalan satu hari 500.000. Jadi saya satu hari kalau harus profit 1 juta. Saya potong 500.000 modal kerja saya masih punya net profit 500.000. Nah itu yang allowance itu 500.000. Nah kalau Bapak Ibu sudah berangkat dari situ, pengen dapat profit, pasti harus rela untuk rugi. Jadi kalau sudah profit 10 juta, pengen profit 15 juta, berarti Bapak Ibu harus siap untuk kehilangan 1 juta dulu. Saya siap rugi, profit saya jadi 9 juta, nggak apa-apa. Tapi, kalau dia naik, saya dapat 15 juta. Paham di sini maksud saya? Jadi, harus rela 1 juta dulu. Jadi, ketika dia turun 1 juta, ya udah, kita ambil 9 juta bawa pulang. Tapi, kalau umpamanya dia nggak turun, dia bisa naik lagi, ya kita dapat 15 juta. Jadi, ada satu nilai, yang mana satu nilai tersebut kita jadikan patokan untuk supaya bisa jadi bantal kita. Kalau bantal jebol level ini jebol, ya udah relakan. Tapi kalau belum jebol ya ngedrive terus aja. Kayak Arto, Agro ya. Banyak teman-teman kita yang kok profitnya bisa ratusan persen sih? Gimana caranya? Nah, itu caranya. Menggunakan keuntungan sebagian kecil, small amount dari profit untuk jadi bantalan level yang mana ketika itu jebol, dia akan dengan sukarela, dengan kelegaan hati, dia akan taking profit. Oke? Ya, semoga insight ini bisa jelas bagi Bapak Ibu di rumah yang saat ini sedang profitnya jumbo, atau yang kepengen untuk dapat profit jumbo. Ya, itu tadi As Trader. Ya, itu rubrik As Trader yang tadi yang masuk ke rubrik yang kita coba bahas. Ya. Oke, dan sekarang kita akan masuk segmen berikutnya yaitu market review. Kita coba lihat kondisi review market kita bagaimana untuk dalam 1 minggu ke depan. Dan ini hari kejepit. Dan hari Rabu bagaimana nih? Ketemu Rabu, Kamis, Jumat. Berarti cuma tinggal 3 hari lagi di minggu ini. Ya, coba kita cek. Nah, ini komposit kita. Komposit kita ya ternyata koreksi karena ya itu kita udah bilang wah ini ada gap nih yang saya nggak senang ada gap dan dia harus nutup gap dulu dan ternyata nutup gap. Good newsnya adalah lagi-lagi Bapak Ibu bisa lihat nih, silakan lihat dia tertahan di level apa nih. Kalau saya zoom Bapak bisa lihat lagi-lagi bisa pas ketemu dengan kita punya skyline, garis support skyline kita. Ya, itu yang kita sebut sebagai kuantitatif. Makanya saya bilang Bapak Ibu, kalau dengan winner stocks Indonesia, kita bisa punya cara bagaimana sih menentukan, oh ini trennya bakal meledak. Ini sudah momennya mau meledak. Dan ketika kita rekomend, biasanya cuma telat 2-3 hari saja. Bersabar 2-3 hari biasanya langsung bang, tiba-tiba rally. Nggak perlu nunggu lama.
ya nggak perlu nunggu lama. Ya syukur-syukur bisa begitu kita ngomong, rekomendasi, bam, langsung terbang. Ya cukup sering yang kayak gitu. Tentu saja teman-teman kita yang di member VIP sudah sering ngalamin ya. Saya ngomong nggak lama, bam, langsung langsung meledak. Nggak ngomong nggak lama, meledak. Ya, sampai orang bilang, wah, Bapak bandarnya. Enggak. No. Saya bukan bandar. Saya pure, kita hanya melihat chart sebagai, kita melihat momentum sih. Momentum. Bagi kapan waktu lihat ini, oh ini waktu yang tepat. Dan asing hari ini walaupun koreksi, transaksinya masih termasuk kecil, 8,3 triliun saja hari ini ya. Berarti transaksinya kecil, volumenya kecil, dan dia koreksi. Jadi saya bilang, kalau pergerakan hari-hari ini, ya itu belum mencerminkan pergerakan real IHSG atau Composite Indonesia, Bursa Indonesia secara normal. Ini masih darurat ya, PPKM darurat. Jadi IHSG juga cenderung bekerja seperti itu. Dan good news-nya, asing masih mencatatkan net buy sebesar 249,5 miliar. Ya, ini kita lihat ya, dalam beberapa hari ini ketika ini market koreksi, tapi asing masih membukukan naik. Ini naik ya, asingnya kelihatan indikator asing masih naik. Jadi masih oke. Jadi bagi Bapak Ibu yang posisi saat ini sedang floating profit, layak hold apa enggak, kita bisa lihat. Oh, IHSG-nya masih net buy kok. Jadi tenang-tenang aja. Dan kapan kita bisa koreksi? Kapan kita boleh serok saham-saham yang lagi koreksi? Ya, kita lihat ini. Ketika IHSG koreksi, ternyata asing net buy. Berarti kita tinggal cari saham-saham mana yang momentumnya lagi koreksi, kita cari saham yang lagi disupport, kita boleh iseng-iseng spekulatif buy. Ya. Jadi, itu bagaimana cara kita menentukan tren. Dan kapan kita bisa serok, kapan kita harus buy high, sell higher, kapan kita harus buy low, sell higher. Kelihatan sih, kebetulan di Winner Stocks, chartnya begitu mudah untuk Bapak Ibu bisa melihat tren dan kapan momentum yang tepat. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini kesulitan untuk menentukan kapan buy yang terbaik dan kapan harus jual yang terbaik, silakan bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia ya. Dan kebetulan sekali lewat PPKM darurat ini kita banyak di rumah. Ini adalah momentum yang tepat untuk kita trading sembari belajar. Dan so far sejauh ini selama PPKM darurat ini kita banyak profit kok. Justru malah banyak profit. Ya, setuju nggak Bapak Ibu ya? Kita justru malah banyak profit. Oke, itu secara composite. Nah, terus sektornya bagaimana? Sektornya IDX Basic. IDX Basic, nah ini juga kita lihat. Sektor basic ini menarik untuk dicermati. Walaupun dia lagi sideways ya. Tapi asing lihat, asing masih masuk kan? Nah, ini lagi sideways dan asing masih masuk. Nah, ini kalau kondisi begini kita bilang, udah deh, sabar aja, sabar. Cuma pertanyaannya sabar sama saham yang apa dulu, ya kan? Nah, ini dia nih. Sama saham yang mana kita harus sabar dan saham mana yang kita udah nggak usah sabar, kita jual aja, kita pindah ke saham yang lain. Itu yang penting. Dan untuk umum, saya hanya bisa bagikan dari sisi sektornya aja dulu, oke? Ya, kalau yang member VIP biasanya kita kasih rekomendasinya, ya kan? Dan ini consumer cyclicals. Ini juga sama, kita lihat lagi koreksi, asing juga mulai pelan-pelan mulai masuk dan ini sudah mulai disupport. Ini kalau kita panjangin garis ini, kotak ini, nah ini kita kalau panjangin, nah dia udah deket-deket support kan, siap-siap mantul. Jadi sektor emiten yang ada di sektor ini, Bapak Ibu kalau mau belanja dikit-dikit silakan ya. Sektor energi, wah ini juga sektor energi juga menarik ya, sudah mau breakout lagi. Tadi sempat breakout sedikit tapi koreksi lagi, nggak apa-apa, biasa. Mungkin hari ini masih banyak yang wait and see, biasa hari Senin begitu. Ditambah lagi juga besok ini hari kejepit ya, jadi kita masih pada ragu-ragu. Pada dasarnya tren ini masih akan baik, masih akan rebound. Ditandai dengan harga komoditi kayak batu bara yang juga masih uptrend, harga bahan-bahan mineral seperti nikel yang juga cenderung naik ya. Jadi ini rasanya masih oke ya, sektor ini masih oke banget. Terus finance, sektor finance bagaimana? Sektor finance masih sideways. Jadi kita belum bisa melihat kemana-mana. Jadi untuk beli sektor ini yang market cap kayak BRI, BCA, saya bilang bersabar dulu, sifatnya lebih spekulatif. Saat ini lebih spekulatif. Toh, dia masih belum kemana-mana. Tapi pada dasarnya, kalau mau belanja, mau bertahap, masih baik-baik. Masih boleh, ya masih boleh.
Healthcare. Nah, healthcare juga kelihatan nih, sektor ini lagi jalan stagnan, tapi asing masuk. Berarti apa? Sektor ini layak beli ketika koreksi. Silakan Bapak Ibu, emiten-emiten yang ada di dalam sini, yang ketika lagi koreksi, cari level supportnya, mulai cicil beli lagi, ya. Industri juga masih disupport, tapi asing juga masih masuk. Jadi, teman-teman yang punya kegemaran beli emiten ini, silakan dicari mana titik terendah dan titik terbaik untuk beli bertahap, dan cukup bersabar aja. Saya yakin pada dasarnya trennya masih bagus. Infrastruktur. Nah, infrastruktur nih, kita ada beberapa yang saya rekomendasikan nanti untuk itu ke depannya. Dan ini masih pada dasarnya masih oke. Asing juga masih masuk. Especially di tengah pandemi. Sedikit bocoran, silakan Bapak Ibu amati perusahaan yang berhubungan erat dengan telekomunikasi. Rasanya masih akan oke, ya, di tengah pandemi ini. Consumer non-cyclicals, ini juga bagus ya, lagi sideways dan dia bergerak sideways dan asing juga bergerak masuk. Silakan cari titik bottomnya, Bapak Ibu silakan emiten-emiten ini mulai belanja. Pada dasarnya trennya masih bagus, apalagi dia udah mulai disupport juga di sektor support. Chartnya pergerakannya juga ada di support ya. Lalu untuk properti, nah untuk properti ini yang saya bilang hindari, asing keluar dan dia juga downtrend, belum mampu keluar dari area zona selendang. Jadi Bapak Ibu yang masih punya simpen di emiten ini, mulai kurangin muatan di emiten ini ya. Jadi ketika kemarin ada yang pom-pom saham Diamond gitu ya, Propertindo itu, saya sih enggak. Properti jangan dipom-pom dulu lah, percuma. Dan jangan tergiur dulu, jangan, percuma ya. Nah, ini juga sama sebenarnya Tekno ini, lagi flat dan asing cenderung jualan. Saya juga cenderung saya sudah warning loh ya, ini kemarin-kemarin ketika dia naik dan stagnan dan asing jualan, saya sudah warning juga, ini hati-hati. Dan ini juga sama, masih cenderung banyak yang jualan. Saya nggak tahu, ini mungkin jualan karena mereka merasa ini udah mulai bubbling, atau ini mereka merasa ini udah bubbling, udah terlalu tinggi, atau kedua, mereka merealisasikan profit yang sudah didapat. Kita tahu emiten ini juga naiknya udah cukup tinggi dan sudah profit. Jadi mereka mau jualan, mau menikmati untungnya juga ya. Dan terakhir ada sektor transportasi. Ini juga yang kita bilang hati-hati karena dia cenderung masih belum kemana-mana, ditambah asing juga masih belum terjadi akumulasi. Ini yang indikator yang setidaknya bisa saya bagikan ke Bapak Ibu untuk melihat bahwa secara sektoral kita melihat asing cenderung jual dan sebaiknya jangan lirik dulu emiten-emiten ini. Ya. Oke, itu dulu market review, ulasan saham dan rekomendasi yang kita share, dan tentu saja rubrik As Trader, As Pakar yang saya sudah bagikan juga sharing Bapak Ibu. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat dan berguna bagi Bapak Ibu. Ya, akhir kata saya doakan yang terbaik di kondisi kita PPKM darurat ini, di tengah kondisi angka COVID yang juga kita nggak tahu. Dengar-dengar hari ini ada turun, tapi kita nggak tahu apakah ini terus turun. Kita berharap, berdoa sekali di akhir Juli ini angka COVID pertumbuhan bisa menurun drastis. Oke, saya doakan Bapak Ibu dalam kondisi sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan. Stay safe selalu, stay healthy, dan happy profit ya, happy profit. God bless.